Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi mengenai penulisan karya ilmiah berdasarkan metode penelitian. Jadi akan kita tinjau metode penelitian dulu, ya, karena itu nanti yang menjadi dasar penulisan karya ilmiah kita. Tujuannya untuk mengerti metode penelitian agar para peneliti mengerti apa yang disebut dengan metode penelitian. Pertanyaannya sekarang adalah, Anda mengerti apa enggak yang namanya metode penelitian? Ya. Secara umum metode penelitian kita kenal yaitu yang tipe metode penelitian dengan kualitatif dan kuantitatif. Ya. Itu yang kita kenal secara umum. Ya. Tetapi dalam kita menyusun, umumnya yang kita ketahui itu adalah semacam brainstorming. Ya. Kita melihat cara orang melakukan penelitian, kemudian kita tiru. Ya. Nah, untuk itu mungkin tidak terlalu masalah ya, karena sering terjadi pada waktu Anda buat skripsi atau tesis, ya, atau disertasi, ya acuan kita terkadang bukan buku panduannya ya, tapi acuan kita adalah apa yang pernah dilakukan oleh senior-senior kita atau yang mendahului kita menyusun tugas mereka. Jadi di sini disebutkan bahwa metode penelitian ada beberapa metode. Ya. Jadi metodenya itu yang penting ya, isi dari sebuah laporan ya, atau sebuah karya ilmiah itu sama sebenarnya dengan yang disebut dengan skripsi, tesis atau disertasi. Ya. Nah, mungkin ada pertanyaan apa bedanya skripsi, tesis dan disertasi? Ya. Nah, pada umumnya itu adalah sebenarnya karya ilmiah. Ya. Tetapi karya ilmiah itu untuk diakui, ya, karya ilmiah itu adalah baru. Ya. Mungkin ada yang berpikiran bahwa yang namanya skripsi itu bukan baru, ya, tapi harus baru. Ya. Bukannya hanya disertasi yang baru, semua baru. Ya, skripsi, tesis, disertasi baru. Ya. Jadi kalau kita tidak melakukan sesuatu yang baru, maka kita dianggap melakukan suatu penjiplakan atau plagiat, ya, plagiarism, dan itu hukumnya berat. Ya. Jadi kalau orang meniru atau mencontoh, ya, dan mempublikasikan penelitian orang lain diklaim sebagai penelitian dirinya sendiri, itu hukumnya juga berat. Ya. Yang kita ketahui sebenarnya yang namanya S1, ya, yang kita kenal sebenarnya itu adalah bachelor ya, program. Ya. Mungkin sarjana muda ya. Pada zaman-zaman dulu dikatakan sarjana muda ya. Ya, di dalam S1 yang dilakukan itu cuma review literatur. Ya, dan membandingkan literatur 1 dengan literatur 2, terus masukkan dari literatur 1 dan literatur 2, kita mendapatkan suatu kesimpulan. Ya, itu yang kita ketahui sebagai bertanggung jawab penyelesaian S1, ya, skripsi. Ya. Meskipun sekarang kita lihat sudah banyak S1 yang melakukan penelitian. Ya. Kalau dikatakan itu melanggar, ya kalau ada kemampuan ya mungkin nggak masalah gitu ya. Nah, kemudian S2. S2 itu adalah pemanfaatan teori. Ya, teori-teori yang ada, ilmu itu yang ada itu dimanfaatkan. Ya. Penelitian pun penelitian kecil, ya, bukan penelitian yang mengarah pada tingkatan yang mempengaruhi. Jadi contohnya seperti kalau di S3 itu menemukan teori, ya, jadi atau menemukan ilmu, ya. Di S2 juga, ya, tetapi tingkatannya berbeda, ya, karena pemanfaatan teori. S3 pemanfaatan teori juga, iya betul, ya, tetapi semua ada
standarnya. Ya. Seperti contoh, ya, akan saya jelaskan. Kalau Anda mengenal tentang publisher, ya, publisher sebenarnya, ya saya tidak perlu tanya pada Anda, itu adalah kalau Anda tahu McGraw-Hill, ya, yang kita kenal sekarang karena kita mempublikasikan jurnal, kita anggap publisher itu yang mempublikasikan jurnal. Tapi tujuannya apa sebenarnya? Tujuannya, ya, kalau Anda perhatikan, adalah untuk menerbitkan buku. Ya. Mungkin kalau kita lihat sekarang, ya, buku-buku yang kita lihat, kita cuma tahu, oh ini yang buat siapa penerbitnya. Tapi kalau Anda perhatikan, yang disebut dengan textbook, ya, itu setiap paragrafnya, setiap bagiannya, kita lihat itu dilakukan oleh orang yang berbeda. Ya. Nah, itulah yang dikatakan bahwa kalau misalnya seorang guru besar harus membuat buku, itu seperti itu. Ya, jadi membuat penelitian di mana penelitian itu semuanya mengisi kekurangan. Ya, oh teori ini kok nggak ada ya, harus saya amati, keluarlah teori baru seperti itu. Ya, sehingga nanti akan kita diskusikan bagaimana sih mencari suatu kebaruan, mencari judul penelitian yang baru. Ya. Yang paling mudah adalah membuka buku-buku teks. Ya, kemudian Anda lihat, ya, di sana mana ini yang lowong, ya. Ada teori yang antara ada dua penemuan yang sudah dimasukkan dalam buku, ada yang lowong, ya, terutama yang berhubungan dengan penyelesaian masalah. Nah, yang lowong ini yang kita isi. Nah, itu sebabnya yang dikatakan bahwa S3 itu menemukan ilmu adalah ya ilmu yang bisa disisipkan di dalam buku teks itu. Ya, nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Nanti akan saya tunjukkan, ya, bagaimana seorang penulis, ya, penulis jurnal itu nantinya saya akan tunjukkan email yang pernah dikirim ke saya, ya, bagaimana email itu menawarkan, ya, karena dikatakan bahwa tulisan Anda itu ada di antara ini dan antara ini. Apakah Anda mengizinkan itu masuk di dalam buku kami? Nah, itu contoh gitu ya. Ya, kalau Anda ingin mencari judul, ya, karena ada banyak cara untuk mencari judul penelitian. Ya, ada yang disebut dengan brainstorming, ada yang disebut dengan yang melakukan suatu pengamatan, induksi, deduksi dan sebagainya. Ya. Tapi kalau kita tahu tujuannya, ya tujuan itu dengan mudah kita bisa menemukan kebaruan tersebut. Ya. Jadi saya berharap bahwa penjelasan sedikit ini semua sudah mengerti apa yang disebut dengan metode penelitian, ya, secara garis besar. Ya. Metodenya bermacam-macam, tetapi yang untuk buku biasanya umumnya itu adalah ya terserah itu buku apa. Nah, kebanyakan umumnya itu adalah untuk mengisi buku textbook, ya. Untuk apa mengerti metode penelitian? Ya untuk para peneliti. Maka ya pertanyaan sekarang mengapa para peneliti harus mengerti metode penelitian? Ya itu tadi saya jawabnya. Ya, metode penelitian untuk mengisi mendapatkan sesuatu yang baru, ya, atau yang paling tepat atau kasarnya adalah mengisi kekurangan di antara dua atau lebih, ya, di mana sering kita untuk menyelesaikan sesuatu itu harus melakukan suatu asumsi-asumsi. Ya. Kalau Anda bisa mengisi, nah itu sesuatu yang baru. Nah, seperti contohnya, kita hanya mengenal itu adalah rumus kekekalan energi. Ya. Tapi orang sering menyebutkan itu hukum Bernoulli. Loh, mengapa dinamakan hukum Bernoulli? Karena Bernoulli yang menemukan hukum kekekalan energi itu. Ya. Jadi menghubungkannya, ya, ya, sehingga energi tidak bisa diciptakan, tapi juga tidak bisa dimusnahkan, ya, hanya berubah bentuk. Ya. Mulai sekarang tolong direview, tolong dibayangkan. Ya. Karena untuk menemukan sesuatu yang baru harus publikasi hasil penelitian. Itu sebabnya penelitian itu harus dilakukan. Ya, ini sebenarnya adalah pengenalan, ya, arahnya untuk menulis karya ilmiah, tetapi
dari mana kita harus menulis ya? Nah, untuk menulis itu kita harus meneliti hasil penelitian kita yang berupa suatu laporan yang tebal, ya, harus kita bukan dikompres ya, harus kita presentasikan ya, atau kita tulis dalam bentuk artikel ilmiah ya, yang sudah apa namanya, yang punya format ya, dan format tersebut sudah diatur demikian rupa sehingga kalau orang membaca ya, yang terbaca bukan hal-hal yang rancu ya, itu akan kita diskusikan pada pertemuan yang mendatang ya. Jadi untuk menulis karya ilmiah diperlukan kegiatan penelitian. Siapa yang menilai bahwa disertasi kita, tesis kita, atau skripsi kita menemukan sesuatu yang baru? Menteri, rektor, dekan, atau pembimbing? Nah, sekarang kalaupun mereka yang menentukan, apa dasarnya? Nah, itu yang perlu kita ketahui. Nah, itu sebabnya agar tulisan kita itu tidak dianggap tulisan orang lain, ya sekarang ada suatu biro ya yang menguji tentang plagiarisme, ya, kesamaan, ya, sehingga ya itu saya yakin itu masih punya banyak kelemahan, ya, karena saya lihat alat ujinya itu sebuah perangkat lunak atau sebuah software yang hanya membandingkan kata-kata. Ya. Mungkin sekarang sudah ada software yang lebih akurat ya, mudah-mudahan seperti itu. Ya. Tetapi seharusnya Anda menulis itu jujur ya, ya tanpa menyembunyikan sesuatu atau berharap mudah-mudahan tidak terdeteksi bahwa Anda melakukan suatu apa plagiat ya, suatu kegiatan plagiarisme. Ya. Cara mendapatkan judul disertasi, ya, tadi saya katakan bisa brainstorming atau bisa melihat kasus, ya, misalnya mengapa ya efisiensi rendah, gitu ya. Nah ini sering kita lihat ya, di dalam suatu chapter, book chapter namanya ya, itu ada bagian ya, yang kosong yang mungkin suatu saat terisi. Ya. Coba Anda perhatikan sebuah buku, ya, bukunya tetap judulnya, tapi di sana dituliskan edisi. Ya, edisi keberapa, di sana Anda bisa menemukan beberapa chapter tambahan. Ya, dalam chapter tambahan itu ditulis siapa penulisnya dan juga referensinya. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita membeli buku, ya, hati-hati dengan bagian-bagian yang mungkin tidak bisa kita ketemukan karena kita salah menganggap bahwa buku tersebut ya, mempunyai bagian yang kita inginkan. Ya. Loh, kok bisa begitu? Ya. Umumnya kita itu membaca suatu buku, terus buku tersebut menunjuk referensi. Ya. Jangan dilihat judulnya. Ya. Referensi yang dituju itu edisi keberapa, itu harus dilihat. Ya, kalau edisi keberapa itu tidak diikuti, Anda mengambil edisi yang lebih lebih tua ya, atau yang ditulis duluan, mungkin informasi tidak Anda dapatkan. Ya, itu salah satu trik bagaimana Anda mencari judul, ya, mencari referensi. Kemudian ada kasus rendahnya produktivitas. Kenapa ini? Anda cari, bandingkan dengan judul-judul yang ada, dengan data yang ada. Ya. Kemudian ada kasus kelelahan. Mengapa ada kelelahan? Ada kasus pengukuran tidak akurat. Nah, disinilah judul-judul yang kita lihat ini akan kita akan kita pilih sebagai acuan, ya, acuan dari pemilihan judul kita. Tentunya dari kasus-kasus ini Anda sudah membayangkan mempunyai referensi ya, yang akan menyelesaikan masalah ini. Ya. Pengukuran tidak akurat. Anda harus punya suatu buku yang mungkin dugaan Anda karena tidak ada kalibrasi misalnya. Atau mungkin dugaan Anda salah pemilihan alat ukur ya, dan sebagainya. Ya, ini adalah alat ukur untuk mengukur ukuran mikro, tetapi mengapa kok alat ukurnya senti misalnya? Ya.
Sehingga Anda akan dari sanalah acuan ya, acuan yang Anda harus lakukan untuk membuat judul. Ya. Dan di sini umumnya orang-orang ya, yang merasa bahwa kalau ada penelitian semacam ini ya, pengukuran tidak akurat dan sebagainya, mereka merasa dikoreksi, gitu ya. Nah itu Anda sebagai seorang peneliti itu harus mau dikritik. Ya, kadang-kadang yang namanya kritik itu halus sekali ya, terutama kalau kita lihat di pertemuan-pertemuan internasional halus sekali ya. Kalau mungkin Anda mengalami sendiri ya pada waktu Anda diuji skripsi atau tesis, ya mungkin disertasi, itu nadanya tidak enak gitu ya. Waduh, sudah dituduh maling dulu dan sebagainya. Ya. Nah, sebaiknya kalau Anda melakukan suatu kritik ya, atau melakukan suatu koreksi pada suatu teori, ya, itu sebaiknya dilakukan dengan santun dan beretika, yang terutama adalah dengan alasan referensi yang tepat. Ya. Kalau mengada-ada, ya akan jadi masalah. Ya. Menurut falsafah ilmu pengetahuan, ya, metode penelitian didapatkan dari kegiatan deduksi dan induksi. Ya. Sehingga metode penelitian dapat dilakukan dengan riset di laboratorium atau penyelesaian dengan kuesioner. Ya. Ya, kuesioner ini jarang yang dilakukan ya di teknik mesin, kecuali mereka yang berhubungan dengan proses produksi yang mendiskusikan mengenai tata letak. Nah, tapi umumnya judul itu jarang ya diambil oleh orang-orang yang berlatar belakang mesin, kecuali yang berlatar belakang teknik industri, ya, mesin tapi teknik industri, ya, FTI, Fakultas Teknik Industri. Ya. Bukan nggak boleh gitu ya, tapi itu umumnya dilakukan oleh mereka-mereka seperti itu. Memang penyelesaian masalah itu kebanyakan itu tergantung pada jadi core-nya ya. Kalau teknik mesin apa, teknik industri apa, teknik sipil, teknik pengairan, masing-masing mempunyai itu sendiri-sendiri. Jadi mungkin bisa sama metode penelitian, tapi mungkin tidak sama. Ya. Siapa yang pernah menulis artikel di jurnal? Nah, ini pertanyaan yang kadang-kadang mengerikan ya. Pada proses S3, seorang pembimbing akan menganjurkan membaca jurnal sebanyak-banyaknya. Wah, ya. Mungkin mahasiswa pertama dia misalnya masuk dari S3 masih bersemangat membaca ini ya. Meskipun banyak sekali kesulitan yang dihadapi. Ya. Pertama download jurnal itu susah gitu ya. Kemudian setelah itu bahasa Inggris bagaimana membacanya. Ya. Nah, tapi saya katakan Anda beruntung ya, hidup di era sekarang. Ya, dengan mudah Anda bisa mencari jurnal. Ya. Anda cuman sign in aja. Ya. Anda sudah bisa mengunduh jurnal-jurnal. Ya, atau mungkin ada jurnal di perpustakaan. Ya. Kalau perpustakaan tersebut selalu mengupdate jurnal, itu Anda juga lebih untung. Ya. Tapi kalau enggak, ya Anda bisa browsing. Ya. Kemudian setelah membaca jurnal, apa yang Anda dapatkan? Nah ini, gimana cara merangkum jurnal? Ya. Kita merangkum jurnal padahal waktu kita untuk mengambil suatu program studi terbatas. Wah ini gimana ini ya? Belum lagi ada kuliah-kuliah yang menyita waktu. Wah luar biasa, kerja keras. Nah, kemudian setelah jurnal tersebut Anda dapatkan, ternyata penelitian Anda tidak didukung. Ya, kecuali Anda ada penelitian awal, itu yang dikatakan oleh beberapa pembimbing. Dan lakukan penelitian awal dulu. Berdasarkan penelitian awal itu nanti Anda akan melakukan penelitian lanjutan yang Anda inginkan. Sekali lagi ini harus berhati-hati ya. Penelitian awal itu tidak menyelesaikan penelitian Anda selanjutnya. Ya, karena setiap penulisan, setiap Anda melakukan penelitian, kegiatan, itu ada dasar referensinya. Ya, kalau Anda mengatakan saya sudah melakukan penelitian awal dan hasilnya seperti sekian, ya, nah itu akan jadi masalah karena orang akan mencurigai Anda
hasil penelitian awal itu dimanipulasi. Itu sebabnya kalau tidak ada referensi, ya, kalau Anda yang mengatakan seperti itu, pasti ditolak, terutama di jurnal. Ya. Nah, triknya nanti akan kita diskusikan adalah menulis jurnal awal, ya, untuk penelitian awal itu. Mengapa harus menulis jurnal? Karena penelitian awal itu akan kita pakai sebagai referensi. Nah, kalau sudah seperti itu, silahkan. Ya. Tapi jangan asal ngomong penelitian dulu, pendahuluan dulu. Penelitian, ya. Konsekuensinya adalah menulis jurnal. Ya, pada waktu Anda akan menulis karya ilmiah, ya, memang sengaja saya berikan wajah yang mengerikan ini, ya, karena ada begitu banyak bahasa bulan. Ya. Kadang-kadang kita nggak ngerti apa ini, ya. Dan istilah-istilah ini sering kita dengar, ya, tapi sesuatu yang mengerikan. Anda kalau meneliti harus hasilnya kebaruan. Ada dibilang novelty. Kemudian ada istilah hati-hati ya, plagiarism. Semua hidup Anda itu dalam ancaman. Self plagiarism. Tak boleh Anda menulis itu tulisan Anda sendiri. Ya. Nanti kita akan diskusikan semuanya ini. Self citation. Waduh, citasi sendiri nggak boleh katanya. Ya. Ya, tetapi nanti akan kita diskusikan gimana. Padahal tadi sudah dikatakan bahwa kita melakukan penelitian awal gitu ya. Nah, itu saya kira nanti ada suatu suatu acuan bagaimana cara Anda melakukan self citation. Ya. Nah, itu nanti saya akan mendiskusikan beberapa template dari beberapa jurnal. Ya. Di sana ada disebutkan, ya, bagaimana mensitir jurnalnya sendiri. Ya, ada caranya. Mengerikan lagi, predator. Hati-hati ya, Anda menulis ada predator. Saya tidak tahu predator ini apakah keluar dari suatu badan yang resmi, saya juga tidak tahu. Ya. Kemudian ada lagi impact factor. Padahal sudah ada quartile score. Ini ada E-nya sebenarnya. Ada Q-nya, ada impact factor-nya. Ada lagi high index-nya. Apa ini? Sehingga pada waktu Anda menulis jurnal, ya, khususnya untuk penyelesaian S3 disebutkan jurnal punya kuartil harus punya impact factor. Wah, ini. Terus ada pertanyaan, impact factor itu ketemu di mana ya? Ya, saya sedikit berikan informasi. Pada waktu kita masih berlangganan Scopus, dengan mudah kita bisa mendapatkan impact factor. Sekarang sudah ada lagi. Ya, terus gimana ini? Harus menghitung sendiri, karena ada kuartilnya. Ya, nanti akan Anda ketemu lagi beberapa istilah yang mengerikan lagi. Ya. Scopus, Thomson Reuters, ada Webometric, Google Scholar, apa ini gitu ya. Nah, nanti kita akan diskusikan semuanya ini, mana yang Anda butuhkan. Ada Web of Science, ada Google Scholar, ada Index Sinta. Ini apa semuanya. Ya, dan ini sering disebutkan oleh program-program S3. Ya, meskipun kadang-kadang mereka tidak ngerti ya, apa maksudnya gitu ya. Seperti contohnya tadi saya katakan, ya, Scopus kita tidak berlangganan, jadi kita tidak tahu. Ya. Dulu dengan mudah kita melihat ranking perguruan tinggi kita di mana. Ranking saya itu di Scopus berapa? Ya, ranking saya, ya saya mengatakan saya daripada nanti dikira saya cek apa namanya ngintip orang punya gitu ya. Saya di institusi saya itu ranking berapa saya? Sekarang tidak bisa. Ya. Pada saat yang lalu ya, tahun lalu masih bisa membuka berapa yang namanya nama saya itu menulis jurnal itu berapa kelihatan, dan masih diberi 10 judul jurnal yang saya tulis pada bagian yang terakhir. Sekarang cuma disebutkan nama saya, kemudian jumlah jurnalnya, kemudian 10 yang terakhir tidak ada. Ya, mereka sudah tidak mau memberi. Nah, ya kalau saya mengatakan bahwa ini sudah arahnya ke
Komersial ya saya nggak tahu gitu ya. Karena kalau kalau kita tinjau semuanya, Scopus, Skemago, kemudian yang nulis Predator, semuanya arahnya adalah ke komersial. Ya enggak salah, ya, karena membuat seperti itu, ya, tetapi terjadi perang. Ya. Yang satunya kok mendapatkan keuntungan lebih besar, ya, sehingga terjadi nanti ada berarti kan saling menyerang. Ya. Belum lagi ini indeks Sinta ini ya, indeks Sinta ini ya, yang nulis jurnal lebih banyak, dia menjadi urutan yang lebih lebih jauh. Yang sedikit malah mendapatkan ranking yang kecil. Nah, ya, mungkin kita bingung ya, kenapa kok seperti ini gitu ya? Karena di sana ada standar-standar yang dipakai. Ya, tadinya kita merasa Scopus kita banyak gitu loh, kok di ranking Sintayong kok kecil sekali. Ternyata di Google Scholar kita sedikit teman tulisannya. Nah, itu. Nah, baik, itu yang yang bisa kita diskusikan pada awal pertemuan ini. Ya, mungkin memusingkan Anda begitu banyak istilah ya. Meskipun masih ada banyak istilah ya yang mungkin akan muncul pada selama ini ya, karena istilahnya banyak yang baru ya. Jadi semakin Anda semakin Anda terlambat mendaftarkan S3 ya, aturannya semakin banyak. Ya. Itu yang perlu saya sampaikan. Ya. Semua akan saya singgung satu persatu dan akan kita diskusikan mana yang kita butuhkan nantinya.